pertumbuhan intrauterin atau nutritional potential of local beef bone marrow to increasing intrauterine growth. Ini jadi ada beberapa gambar ini tentang sumsum. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, ini apa? Ini tulangnya ya. Kenapa saya memilih judul ini? Begitu saya masuk ITB, saya ingin ada ikon yang bisa kita munculkan dari daerah Sulawesi Tengah. Dari sekian local food, saya jatuh cinta pada Kaledo gitu. Jadi saya ingin Kaledo itu sejajar nantinya sebagai nutritional local food Sulawesi Tengah, memiliki kesejajaran nanti dengan seperti rendang di Padang dan lain sebagainya. Ini cita-cita, atau coto di Makassar dan lain sebagainya. Kita harus bergerak bersama-sama untuk menampilkan local food daerah masing-masing. Alasan saya kedua, kenapa saya mengambil judul ini, untuk penanganan stunting dan undernutrition di kalangan masyarakat, itu lebih mudah didekati dengan local food. Kenapa? Karena makanan ini sudah cukup familiar di kalangan masyarakat. Jadi tidak bisa kita menggunakan teknik uniform atau seragam untuk menangani masalah stunting. Makanan yang ada di Jawa Barat belum tentu disenengin sama Ibu Devi yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba saja nanti kalau dikasihkan Kaledo, wah, itu langsung netes liur kan gitu ya. Jadi itu alasannya. Baik, apa sih yang menjadi latar belakang penelitian saya ini? Gizi kurang pada ibu hamil, ya, gizi kurang yang terjadi pada ibu hamil itu berpotensi menyebabkan pertumbuhan plasenta menjadi tidak optimal. Lalu peranan plasenta apa di intrauterin? Plasenta itu adalah media yang digunakan untuk janin mendapatkan asupan nutrisi dari ibunya. Jadi antara ibu, plasenta, dan janin itu ada sebuah interaksi. Interaksi melalui yang disebut dengan tali pusat, dan di tali pusatnya itu ada dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, nutrisi-nutrisi dari ibu itu disupport dari ibu kepada janin melalui plasenta gitu. Nah, yang menjadi acuan sekarang itu adalah plasenta itu harus tumbuh secara optimal. Beberapa hasil riset yang saya telusuri lewat jurnal mengindikasikan plasenta kecil pada bayi atau janin itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan daripada janin itu sendiri. Dan seringkali mengindikasikan plasenta yang kecil itu berkaitan langsung dengan nutrisi yang terjadi pada ibu. Gitu. Jadi undernutrition pada ibu atau gizi kurang pada ibu akan menjadi salah satu faktor resiko nantinya bagi pertumbuhan anak yang tidak optimal. Nah, fungsi pertumbuhan yang tidak optimal ini menyebabkan fungsi plasenta menjadi menurun. Fungsi plasenta menurun, maka proses organogenesis dan neurogenesis itu akan terganggu. Ada dua proses penting yang terjadi di pertumbuhan intrauterin, yaitu pertumbuhan growth, ya, growth itu ditandai dengan hiperplasia, proliferasi sel dan lain sebagainya, itu terjadi di tingkat intrauterin untuk meregulasi dan terbentuknya organ-organ vital pada tubuh manusia atau tubuh kita. Kalau misalnya fungsi plasentanya itu menurun, maka proses ini akan terganggu. Yang kedua yang terganggu adalah neurogenesis. Jadi neurogenesis itu perbanyakan dan proliferasi sel saraf dan lain sebagainya itu akan terganggu. Ada istilah mielinasi. Jadi kalau mielinasi ini terganggu akibat defisiensi nutrisi, maka interkoneksi neuron itu juga akan terganggu. Dan ini sudah banyak dilakukan penelitian sebagai endpoint dari dampak terganggunya proses mielinasi itu bisa menyebabkan Parkinson atau kehilangan ingatan atau menurunnya daya ingat atau kita sering kenal dengan bahasa penurunan fungsi kognitif gitu. Jadi berpengaruh terhadap kehidupan. Nah, kalau misalnya ini terjadi itu bisa mempengaruhi baik kehidupan jangka pendek maupun kehidupan jangka panjang. Berpengaruh terhadap kehidupan jangka pendek seperti apa? Ya, anak yang dilahirkan itu memiliki resiko mortalitas dan morbiditasnya itu meningkat. Jadi angka kesakitan dan angka kematian itu meningkat. Kemudian
Ada salah satu organ yang terdampak, kelenjar dalam hal ini adalah kelenjar somatotrop pituitari. Ini yang terdampak salah satunya akibat undernutrition pada ibu hamil. Menurut Mulvey et al. 2006, pertumbuhan endokrin janin itu merupakan media yang menjadi interaksi antara ibu, plasenta, dan janin. Karena efek hormonal yang ditimbulkan akan menentukan program fisiologis jangka panjang. Nah, pemrograman sistem endokrin dan kardiovaskular yang selama perkembangan janin itu akan menentukan nantinya sebentar. Mohon maaf ya, ada sedikit. Nah, pemaparan program pemrograman sistem endokrin dan kardiovaskular selama perkembangan janin dan perkembangan tersebut menjadi tidak optimal pada kondisi intrauterine growth retardation. Apa itu intrauterine growth retardation? Itu adalah terganggunya pertumbuhan janin selama kehamilan akibat undernutrition atau gizi kurang pada ibu hamil. Ini memiliki relevansi atau keterkaitan dengan seminar yang dibawakan oleh Ibu Tan ya minggu lalu mungkin itu, cuma beliau lebih pada menyoroti aspek anemia dan kekurangan Fe ya. Tapi secara keseluruhan nutrition function gitu ya, fungsi nutrisi secara keseluruhan itu akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan janin dan anak-anak di masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian somatotrop pituitari itu apa sih? Dia ternyata adalah sebuah kelenjar ya, sebuah kelenjar yang mampu memproduksi growth hormone atau GH ya, hormon pertumbuhan, growth hormone, dan itu di tingkat prenatal atau di tingkat intrauterin dia itu belum banyak bermanfaat. Dia akan banyak memberikan kontribusi postnatal. Jadi ketika kelahiran baru dia memberikan banyak kontribusi. Kontribusinya seperti apa? Dia bisa memberikan stimulasi untuk terjadinya proliferasi dan maturasi sel, terutama untuk organ. Nah, efek langsungnya itu bisa langsung ya kepada jaringan target atau organ target. Efek langsungnya bisa memberikan kontribusi berupa terjadinya proliferasi sel atau pembelahan sel. Dan pembelahan sel itu mengarah kepada perbanyakan jumlah sel atau hiperplasia. Gitu. Nah, itu sel apa saja, bisa ke jantung ya atau kardiomiosit, bisa ke hati, hepatosit, bisa pankreas, bisa sel beta atau sel alfa, bisa ke otak, kemudian bisa juga ke tulang. Nah, kalau efek tidak langsungnya itu melewati hati. Jadi kerja dari growth hormone itu melewati hati dengan dimediasi oleh binding protein, insulin growth factor. Dia akan mengubah menstimulasi ya growth hormone tersebut untuk aktivasi insulin growth factor 1. Dan efeknya sama kepada organ jantung, hati, pankreas, otak, tulang. Dan stimulasi yang berikutnya dari insulin growth factor yang merupakan hasil stimulasi dari growth hormone itu bisa mengarah pada aktivasi metabolisme dan survival atau keberlangsungan kehidupan. Kemudian nah, demikian besar efek dan dampak yang bisa diberikan oleh maturasi dan optimalisasi pertumbuhan kelenjar pituitari, maka sangat dibutuhkan adanya pertumbuhan yang optimal dari kelenjar tersebut di masa-masa pertumbuhan atau pertumbuhan di intrauterin. Dari sekian jenis makanan yang ada di Sulawesi Tengah, itu saya sudah katakan tadi, saya jatuh cintanya itu kepada kalido atau kaki lembu Donggala gitu. Jadi kenapa saya tertarik yaitu kecintaan saya terhadap local food ya. Nah, jadi saya meneliti ternyata setelah saya lakukan survei ya, yang banyak digunakan di Donggala itu adalah jenis sapi Donggala. Sapi Donggala, kemudian ada juga sapi Bali atau Bos Sandiakus.
Nah, 2 sapi lokal ini saya jadikan target penelitian saya atau sampel penelitian saya. Kenapa hasil riset ya menunjukkan bahwa mungkin di Sulawesi Tengah tidak ya, tapi di daerah-daerah lain tulang sapi ya, di tulang sapi ini dianggap sebagai limbah atau by product atau produk ikutan. Karena produk utama dari sapi itu adalah daging sebagai produk utama. Nah, ini jadi daerah-daerah lain itu terjadi penumpukan tulang ya. Terjadi penumpukan tulang yang cukup signifikan karena sebagian besar tulang-tulangnya ini tidak dimanfaatkan. Nah, ada satu yang menarik di dalam tulang tersebut adalah keberadaan sumsumnya. Jadi sebagai sel mas atau sebagai sel punca, ya sumsum tulang itu kaya dengan berbagai macam zat gizi. Setelah saya analisis, mungkin nanti kalau ada yang menanyakan apa saja komposisinya, saya akan perlihatkan. Setelah saya analisis, ya komposisi gizi makro maupun gizi mikro serta kandungan residu pestisidanya, sumsum tulang itu mengandung asam lemak ya, dan asam amino yang potensial untuk mendukung proses pertumbuhan selama intrauterine. Kemudian kalau di daerah kita itu yang kita kenal dengan makanan tradisional Kaledo ya. Nah, setelah saya dapatkan komposisi daripada kandungan gizi atau kandungan zat gizi sumsum, kemudian saya melakukan formulasi pakan, substitusi sumsum tulang sapi Donggala dan sapi Bali yang semi intensif dan tradisional. Kemudian pakan tersebut saya intervensikan kepada tikus selama kebuntingan. Jadi saya diprotes, jadi kalau binatang katanya jangan menggunakan istilah kehamilan, jadi kebuntingan. Ya. Jadi diintervensikan selama kebuntingan. Nah kemudian, ini kok mengganggu sekali. Kemampuan somatotrop anak yang dilahirkan memproduksi growth hormone. Setelah umur 30 dan 60 hari, anak tikus tersebut kemudian saya nekropsi. Saya nekropsi, kemudian plasma darahnya saya ambil, plasma darah tersebut kemudian saya analisis konsentrasi growth hormonnya untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemampuan daripada anak tikus yang diintervensi sumsum akan substitusi sumsum selama kebuntingan dalam memproduksi growth hormone. Itu. Nah, metodenya menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL ya. Tempat penelitiannya itu yang pertama sumsum tulang sapinya itu saya peroleh dari Rumah Potong Hewan atau RPH Tawan Juga, Palu, Sulawesi Tengah. Analisis komposisi gizi dan non gizinya saya lakukan di Saraswanti Indogenetik Bogor. Formulasi pakan dan pembuatan pakan saya lakukan di Laboratorium Nutrisi Bahan Buatan Fakultas Pertanian IPB. Intervensi dan penelitian lab, hewan model, hewan percobaan saya lakukan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB. Ini waktu penelitiannya ya selama 4 bulan. Nah, tahap 1 penelitian saya melakukan observasi dan pengambilan sumsum. Ini memang berbelit-belit. Saya menemukan tantangan yang luar biasa dengan penelitian ini. Tapi saya suka gitu ya. Tantangan pertama melakukan observasi. Jadi saya melakukan diskusi dengan peternak gitu untuk mengevaluasi dan melakukan spesifikasi mana kategori peternakan tradisional dan mana peternakan yang termasuk kategori semi intensif gitu. Kemudian setelah saya dapatkan sumsumnya, tahap kedua saya lakukan analisis komposisi gizi dan non gizi. Tahap ketiga saya lakukan formulasi dan pembuatan pakan. Tahap keempat penelitian hewan model. Nah itu meliputi adaptasi hewan model itu 2 minggu, perkawinan atau breedingnya. Setelah adaptasi kita kawinkan tikusnya. Setelah tikusnya kawin, nanti kita akan amati apa tikusnya itu sudah bunting atau tidak gitu. Kebuntingan tikus itu dilakukan pengecekan lewat terbentuknya plak gitu ya. Jadi plak pada vagina tikus ya. Jadi kalau vagina tikusnya itu sudah menutup itu dijadikan titik nol atau baseline dari suatu hari ke-0 kebuntingan tikus. Kemudian fase kebuntingan dan intervensi. Tahap berikutnya, kemudian fase kelahiran terdiri dari laktasi, penyapihan, dan pendewasaan. Kemudian yang terakhir itu adalah nekropsi dan pengambilan serum, analisis growth hormone anak tikus umur 30 dan 60 hari.
Nah, ini adalah formulasi pakan isokalori yang saya buat. Ini juga tidak mudah ternyata membuat formulasi pakan isokalori. Jadi orang-orang gizi atau adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian yang berkeinginan nanti melakukan intervensi, itu formulasi gizinya itu harus jelas acuannya siapa. Ini saya mengacu kepada Lily Crop ya. Lily Crop untuk kategori formulasi pakan. Jadi ada 6 jenis ya pakan yang saya berikan, yaitu pakan normal FMN ya, kemudian FVIUGR, jadi formulasi pakan intrauterine growth retardation. Bedanya apa antara pakan normal dengan FVIUGR? Itu distrik di protein. Ini juga ada referensinya. Jadi kalau IUGR atau terganggunya pertumbuhan itu bisa kita modifikasi pakannya dengan menstrik atau membatasi jumlah protein pada pakan. Itu saya strik sekitar 50%. Jadi kalau normal dia 180 kaseinnya, proteinnya. Kalau dia IUGR saya berikan 90. Kemudian di formulasi pakan substitusi sumsum tulang sapi donggala semi intensif ya, itu saya tambahkan kasein 178,07 gram per kilogram per kilogram pakan ya. Kemudian untuk formulasi pakan substitusi sumsum tulang sapi donggala tradisional itu 177,58. Formulasi pakan substitusi sumsum tulang sapi Bali semi intensif 176,97. Dan formulasi pakan substitusi sumsum tulang sapi Bali tradisional itu 176,36 gram per kilogram ya. Ini formulasi pakan. Jadi yang divariasi itu adalah jumlah proteinnya. Nah, penambahan protein kasein ini didasarkan pada jumlah protein yang terkandung di setiap jenis sumsum. Jadi nanti itu yang menjadi acuannya. Kemudian jadi ada 4 yang saya inikan. Nah, setelah fase dan tahapan-tahapan tadi ya, setelah fase dan tahapan-tahapan yang saya lakukan tadi, saya mendapatkan rata-rata konsentrasi growth hormone untuk anak tikus setelah umur 30 hari sebagai berikut. Ya. Untuk ini satuannya adalah nanogram per mililiter ya. Jadi untuk formulasi makanan normal itu 22,14 plus minus, ini standar deviasinya 4,860. Ini konsentrasi growth hormone. Dan untuk sumsum tulang sapi donggala dan sapi Bali yang dipelihara secara intensif, semi intensif dan tradisional itu rata-rata anak tikusnya mampu menghasilkan growth hormone yang lebih besar dibandingkan yang diberikan pakan normal maupun pakan IUGR. Ini mengindikasikan apa? Bahwa kandungan gizi atau zat gizi daripada sumsum atau kandungan zat gizi yang terdapat pada pakan itu berpengaruh terhadap proses proliferasi dan maturasi kelenjar pituitari, somatotrop pituitari. Dilihat dari jumlah growth hormone yang dihasilkan. Kemudian ini rata growth hormone yang dihasilkan ketika tikus berumur 60 hari. Jadi kalau dibandingkan itu ada penurunan konsentrasi growth hormone dibandingkan dengan 30 hari. Ini rata-ratanya. Nah, kemudian setelah saya dapatkan rata-rata tersebut, saya lakukan analisis ANOVA. Setelah itu dilanjutkan dengan uji Duncan. Ya. Dari masing-masing growth hormone yang dihasilkan oleh masing-masing anak tikus, ya, saya berkesimpulan bahwa mempengaruhi analisis ANOVA ini memperlihatkan bahwa pakan substitusi sumsum tulang sapi donggala itu berpengaruh mempengaruhi kemampuan anak tikus yang dilahirkan dalam memproduksi growth hormone, baik pada umur 30 hari maupun pada umur 60 hari. Dilihat dari mana? Dilihat dari alfa ini. Jadi alfanya itu lebih kecil dari 0,05, itu mengindikasikan bahwa ada signifikasi perbedaan antar perlakuan. Jadi kalau tadi saya membuat perlakuan ada 6, maka hasil ANOVA mengindikasikan bahwa ada signifikasi perbedaan antara pakan yang diberikan kepada induk tikus selama kebuntingan ya, terhadap kemampuan anak
umur 30 dan 60 hari dalam memproduksi growth hormone. Nah, ini adalah profil growth hormone anak tikus umur 30 hari ya dan 60 hari. 30 hari ya 1 bulan, kalau yang ini 60 hari ini 2 bulan ya. Jadi ada sedikit penurunan, ada penurunan konsentrasi growth hormone 30 hari dan 60 hari. Hasil riset, hasil penelusuran saya terhadap pustaka, kenapa terjadi penurunan? Ya, kenapa terjadi penurunan? Argumentasi saya atau alibi saya pada umur 30 hari mengindikasikan bahwa hampir seluruh pertumbuhan ya ada istilah hiperplasia dan hipertrofi ya. Di tingkat hipertrofi di umur 30 itu masih efektif. Ya. Masih efektif sekali ya pertumbuhan anak tikusnya. Nah, begitu umur 60 hari hampir semua pertumbuhan itu sudah terhenti pada anak tikus. Dan menurunnya aktivitas growth ini akan menurunkan produksi growth hormone dari kelenjar pituitari. Nah, kesimpulannya intervensi pakan substitusi sumsum tulang sapi donggala dan sapi Bali yang dipelihara semi intensif dan tradisional selama kebuntingan mampu meningkatkan produksi growth hormone anak tikus usia 30 dan 60 hari. Itu kesimpulannya. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Hewan Fakultas Kedokteran IPB dengan surat keputusan nomor 077/K/SKI _12/2017. Dan apa yang saya paparkan tadi ya, itu sudah terpublikasi ya, sudah dipublish di beberapa jurnal, ini di PJN ya, Pakistan Journal Nutrition. Itu efek dari multinutrient from local food, local cattle bone marrow in Central Sulawesi of Indonesia have the potential to improve the successful pregnancy rate and prevent slowing of fetal kidney growth. Jadi selain dia mampu menstimulasi pertumbuhan kelenjar pituitari, dia juga memiliki kemampuan untuk menstimulasi pertumbuhan ginjal. Pertumbuhan ginjal. Ini sudah terbit. Kemudian untuk growth hormone itu terbitnya itu di Journal Food Science Nutrition 2019 dengan judul The Feed of Local Beef Bone Marrow Substitution during pregnancy affect the increase in growth hormone offspring production of 30 and 60 days old mice. Ini sudah terbit juga ya. Jadi yang saya paparkan tadi sudah terbit jurnalnya. Kemudian saya juga telah melakukan oral presentation, ini ketemu dengan Prof. Nurdin waktu di Bali ini Prof. Jadi yang satunya itu efek daripada sumsum tulang sapi lokal Sulawesi Tengah terhadap berat ginjal, kemudian terhadap jantung. Ini juga saya sudah presentasikan, cuma yang ini jurnalnya belum terbit. Jadi itu, kita akan menuju generasi emas 2045 melalui local food Kaledo. Sekian, terima kasih paparan dari saya. Mudah-mudahan Kaledo bisa kita jadikan ikon untuk pencegahan stunting daerah Sulawesi Tengah. Kebetulan di sini ada ketua tim pencegahan stuntingnya di sini, Pak Dekan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Devi. Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya kira menarik sekali tadi materi yang dibawakan oleh Pak Dr. Imade Tangkas, MKes. Jadi untuk adik-adik atau Bapak dan Ibu yang ingin ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kita buka sesi pertanyaan. Bisa raise hand atau bisa langsung menyebutkan namanya saja. Atau bisa ditulis juga di chat pertanyaannya, Dek. Mohon maaf, Bu Devi, izin bertanya. Iya, silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Menarik sekali materinya Pak Made. Tadi di akhir-akhir saya sempat ketinggalan Pak materinya. Saya tadi mendengar ada sapi lokal dan sapi tradisional dan semi insentif ya. Nah, itu Pak
apa kalau dilihat dari apa efektivitasnya itu yang mana yang lebih efektif Pak untuk mencegah apa UGR ini. Nah, kemudian kalau yang sapi semi insentif tadi itu maksudnya yang seperti apa, Pak? Ya. Oke, makasih, Pak. Bagaimana, Ibu Moderator? Saya Baik. langsung saja. Iya, boleh langsung dijawab saja, Bapak. Ya, jadi sambil menunggu Sekalian pertanyaan yang menunggu lain. pertanyaan selanjutnya. Ya. Iya. Ya, Yang lain boleh isi di chat pertanyaannya deh kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan, Bapak. Silakan. Tanya banyak-banyak ya. Iya. Mahasiswa terutama ini. Kalau Ibu dosennya sudah pada pinter, Bapak Ibu dosennya, kan mahasiswanya ini harus banyak bertanya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Nurul ya. Bu Nurul Wadi yang banyak kembang ini. Jadi efektivitas mana sih Bu? Mana Pak yang lebih efektif antara sapi tradisional? Karena saya 4 ya, sampel saya di sini ada 4. Jadi pertama itu dari segi spesies saya meneliti 2 jenis sapi. Sapi Donggala dan sapi Bali. Dari cara pemeliharaan saya meneliti 2, yaitu cara pemeliharaan tradisional dan semi intensif. Mungkin saya jelaskan dulu Bu Nurul, apa itu peternakan tradisional, apa itu peternakan semi intensif. Jadi ada kategorikal. Peternakan itu ada kategorikal, ada peternakan tradisional, semi intensif, dan intensif. Nah, untuk Sulawesi Tengah, setelah saya lakukan observasi, belum ada yang kategori intensif. Karena intensif ini baru ada di beberapa daerah, kebanyakan sih di Jawa ya. Itu dilakukan sapi itu masuk ke dalam kandang diperam, jadi dimakan, kasih makan, minum, makan, minum, makan, minum. Nanti dia begitu muncul saatnya panen baru dikeluarkan. Jadi diperam istilahnya kalau bahasa peternakan. Ya mungkin saya lagi Bu Devi. Ya, diperam gitu ya, diperam gitu. Jadi diperam. Nah, di Sulawesi Tengah itu banyak yang mengkombinasi antara tradisional dan intensif. Jadi saya kategorikan sebagai semi intensif. Apa itu semi intensif? Jadi kalau peternak di Sulawesi Tengah itu pertama malam harinya itu yang semi intensif ya. Malam harinya itu sapi masuk kandang, diberikan pakan, diberikan minum, tapi siang harinya itu digembala, diikat. Ini semi intensif. Nah, kalau yang tradisional itu seperti apa? Tradisional itu yang berkeliaran, Ibu. Yang berkeliaran itu tidak diberikan makanan secara teratur, kemudian yaitu kalau kita jalan-jalan ke tempat pembuangan sampah di Kawat Tuna, wah itu sapi pada berebut di situ cari berbagai macam sampah untuk mengisi perutnya gitu. Jadi itu yang kategorikal tradisional. Nah, kemudian apakah itu akan berimplikasi terhadap kandungan dan komposisi zat gizi daripada sapi, termasuk sumsum? Hasil analisis komposisinya mengindikasikan memang ada perbedaan, tapi beberapa di antaranya mungkin tidak terlalu signifikan. Jadi ini banyak dipermasalahkan waktu saya ujian, ya ujian tertutup banyak dipermasalahkan. Kenapa tidak terlalu signifikan? Nah, karena sistem tradisional di Palu itu sepertinya memungkinkan bagi dia itu untuk mendapatkan makanan-makanan yang bisa memenuhi kebutuhan zat gizinya, kalaupun dia tradisional. Ya digembala misalnya, digembala di padang rumput, rumputnya itu banyak gitu. Dan untuk RPH Tawan juga pemasuknya itu bukan sapi lokal yang ada di Palu saja, ada bahkan sapi yang berasal dari daerah atau daerah-daerah kabupaten yang potensial di daerah tersebut, walaupun digembala, misalnya daerah yang banyak kemarin saya observasi di RPH Tawan juga, itu sapi yang berasal dari petani-petani kelapa sawit. Jadi di bawah kelapa sawit itu digembala dan di situ banyak rumputnya. Jadi sehingga saya tidak menemukan sesuatu yang begitu sangat signifikan ya terhadap efek komposisi gizinya. Sehingga setelah saya deteksi dengan menggunakan ANAVA di
antara 4 jenis sumsum tersebut tidak ada signifikasi perbedaan. Kalau kita lihat di slide tadi, tidak ada perbedaan yang signifikan pengaruh zat gizi antara sumsum tulang sapi Donggala dan sapi Bali. Tapi yang tradisional itu dengan yang semi intensif untuk growth hormone ya, untuk kelenjar pituitari, maturasi kelenjar pituitari ada beberapa yang signifikan. Jadi saya belum bisa mengatakan secara holistik. Dan ternyata karena marker yang saya pakai itu pertama adalah berat jantung, kemudian di tingkat organ ya, ada jantung, ada hati, ada pankreas, ada otak. Jadi ada 4, ginjal 5 marker yang saya gunakan. Dan di setiap marker itu ternyata tidak apa namanya? Tidak sama gitu pengaruhnya daripada gizi sumsum ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan proliferasi spesifikasi untuk masing-masing organ ternyata juga tidak sama. Gitu. Jadi itu yang bisa mempengaruhi, bisa jadi dia itu signifikan misalnya antara tradisional dan semi intensif di apa namanya pituitari, kelenjar somatotropituitari, tapi tidak signifikan pada jantung atau hati. Gitu. Jadi ternyata di tingkat proliferasi sel untuk masing-masing organ juga tidak sama, gitu. Stimulasinya tidak sama. Demikian Ibu Nurul, terima kasih pertanyaannya. Ya, sama-sama Bapak, makasih. Ya, baik Bapak, mungkin pertanyaan kedua ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Dekan. Siapa? Pak Dekan. Tadi Oh, kayaknya iya. Pak Dekan ingin bertanya. Wah, ini mantap ini. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak. Ya sudah Ya, dengar. ya silahkan Bapak. Ya maaf, Ya, saya dengar tadi Bapak, dengar. ternyata saya ngomong padahal saya sudah menjawab Pak Dr. Made. Ada kali dan saya punya anu nih, apa namanya ini. Ya baik. Ya, Prof, saya mungkin kira... dilepas dulu anunya, Prof. Dilepas dulu maskernya, Prof. Kalau tidak, gitu. ya. Ya, bukan masker nih. Kan sendiri saja di situ, Prof ya. Ya, sendiri dalam sini ya. Ya. Ya baik, saya Silakan, kira Prof. kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Dr. Made Tangkas. Tentunya ini adalah bahan disertasi yang waktunya sangat panjang, Pak ya. Ya, Saya jadi, meneliti 2 tahun, Prof. 2 tahun ya. Iya. Ya, jadi materinya Pak Dr. Made Tangkas ini tentu hubungannya dengan gizi daur kehidupan, gizi daur kehidupan. Jadi ini saya kira memberikan penguatan kepada adik mahasiswa yang mempertahankan materi kuliah ini. Iya, jadi ini kan penelitiannya Pak Dokter diujikan pada tikus dulu atau in vivo. Mungkin nanti ada pertanyaan bagaimana kalau hubungannya dengan wanita hamil atau prakonsepsi, karena ini hubungannya dengan pencegahan stunting pada 1000 hari kehidupan. Iya, mungkin ada pertanyaan, apakah sudah ada riset juga yang menggunakan sumsum ini untuk ibu hamil? Itu mungkin ya, apakah kamu atau memang belum ada, karena ini kan baru sekali ini temuan dari Pak Dr. Made Tangkas. Yang kedua, saya juga ini ada pencinta sumsum kaledo Pak Dr. Iya, siap, Prof. Saya selalu pilih itu yang lurus-lurus tulangnya itu. Ini apakah waktu Bapak meneliti, sepertinya kalau saya tidak salah pernah Bapak juga meneliti tentang profil lipidnya. Iya. Ya, kolesterol tentunya. Ada yang mengatakan bahwa semakin tinggi aktivitas suatu hewan, maka kadar kolesterolnya itu semakin tidak maksimal, rendah. Ya, sama antara sapi yang digemukkan dengan sapi yang dipakai membajak, maka sesuai dengan asumsi tadi, maka yang dipakai membajak itu relatif lebih rendah kolesterolnya. Ya, mungkin itu. Yang berikutnya, ya tentunya saya kira banyak hal-hal yang bisa dipublikasi dari penelitian Bapak ini. Ya, saya berharap bahwa ya tentu banyak sekali variabel yang Bapak teliti dan mungkin saja belum semua dipublikasikan. Ya,
belum sembuh diproyeksikan. Saya berharap bahwa ini ada mungkin variabel apa yang diteliti yang bisa dihakikan, maksud saya. Ya, karena ini juga akan banyak berkontribusi nanti untuk penguatan akreditasi borang kalau ada haki. Nah, kemudian ya bagaimana misalnya penelitian ini dikembangkan oleh mahasiswa, apakah alat-alat yang digunakan itu nantinya bisa optimal ada di kita kalau mau dilanjutkan ini. Ya, itu yang saya kira yang terakhir. Saya lupa mengucapkan tadi ya. Ternyata ada kita punya dosen dari Untirta juga ikut pada kegiatan ini. Oh, Pak Pak Buhari. ya? Ya, selamat datang Pak Buhari. Ya, saya kira demikian saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Panitia, moderator, dan saya kira terus kepada Bapak Dr. Imade Tangkas yang saya kira banyak memberikan informasi yang sangat berharga untuk penguatan keilmuan kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan untuk pertanyaannya. Bagaimana Bapak ingin langsung dijawab? Iya. Insya Allah. Ya. Ada pertanyaan, satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi. Oh, langsung saja Bapak. Iya, baik. Mungkin ini saja dulu ya, Prof punya ya. Karena Prof punya ini kalau saya rinci ini ada 2, 4, 6, 7 yang harus saya klarifikasi. saya harus baik memberikan, Bapak, silakan. ya, saya harus memberikan argumentasi yang utuh untuk Bapak Dekan ini. Ada 7 yang harus saya klarifikasi supaya lebih semangat lagi dalam membina prodi gizi ini Bapak Dekan kita. Gimana Bu Devi? Ini saja dulu ya. Ya baik Bapak, silahkan. Pokoknya saya akan layani sampai titik terakhir, berapapun pertanyaan saya akan layani hari ini. Iya Bapak, baik. Oke. Ya. Baik, dari Prof Nurdin ya Pak Dekan, itu gizi daur hidup memang Prof. Jadi saya tertarik pertama ketika masuk kuliah di IPB, itu Prof Hardin memberikan kuliah tentang gizi daur hidup. Dan beliau fokusnya itu ke gizi intrauterin atau gizi kehamilan. Disitulah dibahas tentang teori Barker. Bagaimana kualitas kehidupan di masa datang, itu ditentukan oleh kualitas dan asupan gizi di awal kehidupan. Itu Barker teori. Di situ saya belajar tentang trade off. Jadi ternyata di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan istilah trade off. Jadi kalau misalnya terjadi undernutrition, jadi gizi kurang pada ibu hamil, itu jantung dan otak itu tidak punya trade off. Undernutrition yang terjadi, sebagian besar gizi yang dimiliki ibu hamil itu di-drop kepada 2 organ ini. Jadi dia tidak bisa mengalihkan. Yang di-off itu hati, ginjal, dan organ-organ yang lainnya itu yang di-off. Jadi itu yang efeknya. Nah, kemudian kalau misalnya janin yang dikandung ini lahir nantinya, jadi kalau janin yang dikandung ini lahir nantinya, dia akan memiliki hati dan organ-organ yang tidak memiliki trade-off ini yang tidak optimal. Karena tingkat proliferasi sel yang efektif yang disebut dengan hiperplasia itu terjadinya itu di intrauterin. Kalau sudah postnatal, itu sudah tidak ada lagi hiperplasia, tidak ada lagi, hanya sedikit sekali ya yang terjadi sintesis sel, ya perbanyakan sel, sedikit sekali untuk beberapa jenis organ saja. Tapi yang sebagian besar itu didesain dan dibuat fondasinya itu pada intrauterin. Jadi itu yang melandasi, Prof. Jadi memang saya tertariknya untuk ini, apa sih yang bisa menjadi satu penopang gitu untuk pencegahan kualitas stunting ya, untuk mencegah terjadinya stunting atau kerdil
Kalau Ibu kemarin, Ibu Tan tidak suka kalau istilah kerdil gitu ya. Harus gunakan istilah yang lengkap. Apa sih itu stunting? Anak yang memiliki IMT di bawah 2 SD, di bawah kurva normal gitu. Jadi bagaimana sih caranya? Ya kita harus eksplorasi berbagai macam food atau makanan yang potensial bisa mengatasi masalah ini. Nah, karena kebetulan saya berada di Sulawesi Tengah, saya harus mengidentifikasi makanan yang disenengin Sulawesi Tengah apa sih? Rata-rata itu kaledo. Rata-rata kaledo. Sehingga kaledo inilah yang jadikan saya bahan penelitian. Walaupun tantangannya luar biasa ya. Saya membeli tulang saja itu sekitar 7 jutaan, Prof. Tulang sapi itu dapatkan sumsumnya. Nah, itu yang pertama in vivo. Jadi memang benar-benar berkaitan dengan gizi daur hidup. Dan gizi daur hidup yang selama ini mungkin nanti kita perlu adakan beberapa revisi ya. Karena di daur hidup di tingkat intrauterin juga kita harus masukkan ya. Gizi kehidupan di intrauterin juga harus kita masukkan. Di intrauterin pun kita masih pecah lagi. Jadi praimplantasi dan implantasi itu kita harus pecah lagi di intrauterin supaya memang holistik kebutuhan zat gizi apa saja sih yang dibutuhkan di praimplantasi dan pasca implantasi. Apa saja kerja dari growth hormone, growth hormone dan insulin growth factor di situnya. Karena ketika dua hormon ini bekerja, seluruh asupan gizi itu dibutuhkan untuk proses proliferasi sel. Ya, mungkin itu kita masukkan. Nanti saya dengan Ibu Nurul, kebetulan Bu Nurul juga membina saya dengan saya itu gizi daur hidup. Mungkin nanti kita perlu lakukan revisi kembali terhadap beberapa RPS kita. Itu pun kalau mendapat persetujuan dari Ibu Kaprodi saya, Ibu Kaprodi kita, Ibu Ika. Ya. Gitu. Nah, kemudian in vivo. Ini penelitian memang di tahapan in vivo. Yang pertama target saya itu ada kekhawatiran karena ini penelitian yang terbaru, ya. Betul-betul ini penelitiannya eksploratif dan saya membuat berbagai macam referensi itu susah sekali menemukan di jurnal ya, karena ini memang betul-betul penelitian yang baru. Tingkat kemarin saya evaluasi tingkat kesamaan dengan tulisan yang lain hanya 7%. Yang sama pada tulisan saya ini dengan tulisan-tulisan yang lain hanya 7%. Similaritas ya. Jadi saya uji di similaritasnya disertasi saya itu hanya 7%. Kaget yang uji similaritas itu. Biasanya itu ada 30% tapi punya saya itu 7%. Alhamdulillah gitu ya. Jadi memang betul-betul belum ada yang melakukan penelitian. Tapi sudah pernah diseminarkan di Rusia ya. Untuk sumsum tulang itu sudah sampai di Rusia diseminarkan oleh pembimbing saya Prof. Ahmad Sulaiman dengan salah satu generasi sumsum saya yang masih di IPB, itu namanya Umi Fasa. Gitu. Jadi masih in vivo, insya Allah ya kita sudah masuk ke pengembangan produk nantinya. Pengembangan produk. Gitu. Kemudian prakonsepsi saya rasa tadi saya sudah sekaligus jawab untuk tanggapan Prof. Nurdin ya. Kemudian konsumsi ibu hamil, apa sudah ada riset? Nah, ini menjadi tantangan kita sekarang. Jadi mungkin saya bisa kolaborasi dengan siapa gitu. Kemarin saya ada 2 proposal yang saya buat gitu ya. Ada 2 proposal yang saya buat, tapi saya tidak bisa masuk namanya gitu. Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Tapi satu riset kemarin saya masih di FKIP sudah selesai, yaitu tentang ini sudah muncul lagi Prof. Data terbarunya tentang jumlah sel untuk organ jantung dan hati sudah saya punya, Prof. Dan siap untuk dipublish ke jurnal internasional nantinya, Prof. jadi kita membandingkan bagaimana komposisi sel untuk yang diberikan sumsum dan yang tidak diberikan sumsum. Dilihat dari jumlah selnya. Kenapa sel? Karena sel itu adalah pusat regulasi untuk di tingkat organ. Jadi sel ini unit struktural dan unit fungsional daripada organ. Jadi kalau selnya itu banyak, potensial proses metabolisme di tingkat seluler akan berlangsung efektif dan organ tersebut bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Jadi organ jantung dan organ hati sudah ada, Prof.
jumlah selnya. Ini juga Bapak Blur juga kemarin tidak pendanaan. Gitu. Jadi nah, kalau misalnya kita sudah dapatkan ini saya berharap sekali nanti anak-anak kita, Prof, anak-anak gizi, kita akan membuat inovasi produk. Inovasi produk berbasis sumsum. Kita membuat penelitian payung dan mungkin bisa melahirkan beberapa skripsi nantinya. Dan itu kita gabung nantinya menjadi penelitian payung. Gitu. Kalau anak-anak kita mau. Gitu. Nah, ketika inovasi produk ini kita buat, inilah yang kita nanti launching untuk ke ibu hamil atau penelitian gizi masyarakat. Karena itu saya membutuhkan nanti teman-teman dari gizi masyarakat juga untuk bisa mendukung riset ini. Jadi kita membuat penelitian payung saja nanti, mungkin ada teman dari Kesmas, dosen-dosen Kesmas yang ingin bergabung, kita bukakan pintu supaya bisa kita kolaboratif. Pencegahan stunting tidak bisa secara parsialisasi, misalnya orang gizi saja tidak bisa, harus melibatkan berbagai macam pihak, termasuk pemerintah nantinya. Itu. Kemudian bagaimana dengan kolesterol? Ini pertanyaan dari Ibu Dian Dipo pada waktu saya ujian terbuka, waktu promosi doktor. Ibu Dirjen Gizi, Ibu Dian Dipo menanyakan, Pak Made, ini kolesterolnya tinggi. Bagaimana kalau ditreatment kepada ibu hamil? Saya jawab pertama, makanya saya belum berani treatment kepada ibu hamil. Saya masih di tingkat animal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ditreatment kepada ibu hamil, saya masih memiliki optimisme. Kenapa? Karena ibu hamil kalau dilihat dari umur, itu rata-rata umurnya itu antara 19, ya, yang disarankan ya, umur 19 dan untuk 30 ke atas, 35 ke atas kan sudah tidak disarankan, gitu, karena memiliki resiko yang lebih tinggi. Gitu. Lalu apa hubungannya antara rasio ke umur dengan kolesterol? Dilihat dari metabolismenya, kolesterol itu di metabolisme di hati. Ring umur antara 19 tahun, mungkin sampai 25 tahun, itu fungsi hati masih berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita lihat, LDL yang terbentuk itu merupakan hasil proses pengangkutan lemak, ya, hasil proses pengangkutan lemak dari lipid yang berasal dari hati, kemudian dibawa ke ekstrahepatik, dan hasil metabolisnya ketika dikatalisis oleh lipoprotein lipase itu menghasilkan LDL. Gitu. Dan rasio LDL dan HDL itu menjadi kata kunci untuk kita itu tidak mengalami efek kardiovaskular, termasuk terjadinya penyempitan pembuluh darah, saya bilang begitu. Jadi fungsi hati yang masih normal, yang masih baik ketika ibu hamil akan menolong tidak terjadinya hiperkolesterolemia, apalagi mengarah kepada terjadinya hipertensi, atau infark miokard, saya bilang begitu. Nah itu kan asumsi. Makanya Bu, nanti inovasi produk saya akan lakukan riset. Ini baru asumsi gitu. Jadi ide gitu. Jadi nanti setelah kita lakukan treatment, tentunya dengan pendampingan Balai POM dan dokter kandungan, kita berani. Nanti kita cari dokter kandungan satu orang untuk menjadi teman dalam melakukan riset kolaboratif tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kolesterol itu tidak jelek-jelek amat. Ini sering diperdengarkan ya bagi orang-orang, jangan terlalu menakut-nakuti kita itu dengan kolesterol. Kolesterol itu tidak jelek-jelek amat. Yang jelek itu kita yang tidak bijaksana dalam menata menu makanan kita gitu. Kenapa saya katakan demikian? Kolesterol itu di fase pertumbuhan dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Di setiap proliferasi sel itu akan dilahirkan sel baru. Jadi setiap pembelahan sel akan ada sel baru yang terbentuk, dan setiap sel baru tersebut ada membran sel. Membran sel itu disusun oleh fosfolipid bilayer. Komponennya ada 4, fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Nah, yang merangkai 4 fosfolipid ini adalah kolesterol. Kalau misalnya kolesterolnya tidak ada, maka fosfolipid ini akan pecah. Karena itu salah satu fungsi kolesterol di dalam membran sel adalah menjaga integritas dan permeabilitas daripada membran sel. Kalau kolesterolnya tidak ada, maka permeabilitas sel itu akan terganggu dan itu menyebabkan sel menjadi lisis atau mati.
Ini sudah banyak kalau kita membaca tentang kalau kita berkecimpung di gizi lansia, gerontologi tentang penuaan aging itu banyak bagaimana mekanisme kematian sel atau lisisnya sel pada proses penuaan. Ini kaitannya dengan free radical, radikal bebas, antioksidan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya akan jawab seperti itu, Prof. Jadi yang bijaksana itu yang kalau tadi Prof katakan Prof suka kaledo, alhamdulillah, tapi perlu diwaspadai karena umur kita Prof sudah masuk di kategori lansia awal, 55 tahun. Iya. Fungsi hati sudah mengalami diferensiasi fungsional gitu. Jadi mungkin kuah-kuahnya masih boleh lah. Jadi tapi dosis yang diperhitungkan adalah dosis dan umur. Ini menjadi kata kunci. Jadi kalau di fase kehamilan itu masih banyak ya, masih banyak sekali fungsi hati kita itu masih normal. Dengan catatan ya, tidak ada gangguan fungsi hati seperti sirosis akut atau kanker hati. Ini menjadi catatan kita. Karena itu kalau mengkonsumsi makanan yang kaya lemak atau tinggi kolesterol, selalu periksakan fungsi hati kita. Ini kemarin saya memberikan kuliah tentang metabolisme sinobiotik terhadap interaksi obat dan zat gizi. Wah, mulai situ si Miftahul Jannah itu mulai geleng-geleng kepala. Wah, saya harus menjaga hati dengan baik-baik, Pak. Gitu. Jadi itu. Nah, kemudian bagaimana Pak Made kalau kita lanjutkan HKI? Ini kemarin waktu penelitian disertasi dokter sempat ditawarin, Prof. Cuma saya balik dari sekolah masih harus banyak berbenah karena rumah saya kena faksi, penataan berbagai macam permasalahan di kampus, termasuk kepindahan saya di prodi gizi. Ya alhamdulillah sekarang sudah di gizi, siap Prof. Nanti kita akan launching bersama-sama perjuangkan untuk mendapatkan HKI. Dan salah satu produk ini sudah diinovasi, Prof. Jadi ada yang sudah melakukan inovasi produk, jadi mengkombinasi susu ditambah dengan sumsum tulang untuk meningkatkan proses pertumbuhan pada janin pada ibu hamil ya, janin pada kehamilan gitu. Sudah dilakukan dan itu termasuk 101 karya inovatif anak bangsa Indonesia gitu. Jadi termasuk 101 karya inovatif. Jadi saya sudah dapat sertifikatnya satu itu, Prof. Cuma yang di atas namanya Prof Ahmad gitu, karena beliau pembimbing saya. Sudah ada kemarin saya waktu akreditasi prodi gizi sempat saya kirimkan itu. Cuma saya lupa kepada siapa saya mengirimnya, saya lupa gitu karena saya agak lupa itu. Jadi 101 inovasi produk. Nanti kita akan inovasi lagi produknya menjadi apa gitu untuk ini. Nah, gitu. Kemudian dikembangkan mahasiswa. Ini yang saya harapkan, itu saya sudah jawab tadi. Jadi saya berharap anak-anak itu lebih kreatif, jangan karena pandemik COVID, daring kuliahnya kamu itu leha-leha di rumah. Yang bisa menatap dan mengubah hidup kamu itu adalah kamu sendiri. Jadi jangan pernah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Gitu. Jadi kuliah yang optimum, belajar yang optimum, tidak ada yang berubah. Jadi jangan karena daring itu kuliahnya asal-asalan saja. Gitu. Tapi untuk mahasiswa kita, ya anak-anak gizi itu luar biasa, Prof. Saya cek di LMS itu mereka sudah masukin tugas, saya masukkan diskusi, udah belajar semua mereka, udah ada tanggapannya semua. Jadi mudah-mudahan dengan semangat ini kita bersama-sama bisa mengembangkan prodi gizi. Oke, itu ada 7 yang saya harus klarifikasi dari Pak Dekan. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan penjelasan lebih ini, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Ya, silakan Ibu Devi. Atas jawabannya Bapak sangat jelas sekali, sangat baik sekali. Ada satu lagi pertanyaan Bapak dari Bapak Awan Afrialdi dari Media Tadulako. Ya, silakan. Mohon maaf Bapak Awan, tadi sudah diketik pertanyaannya di chat, tapi tadi saya sempat keluar karena jaringan. Mungkin bisa Bapak bertanya langsung supaya lebih jelas dan bisa mungkin dinyalakan kameranya supaya kita juga bisa kenal dengan Bapak Awan Afriadi dari Media Tadulako. Silahkan Bapak. Media Tadulako ya? Iya Bapak, jadi
Ada bergabung bersama kita di sini dari Media Tadulako Bapak Awan Rafrialdi. Bapak Awan ada? Ini sudah muncul di chat. Saudara. Iya, iya Bapak. Apakah kedengaran suara saya? Ya, Ya, siap kedengaran Pak Bapak. Awan. Silahkan. Oh ya, terima kasih Bu. Mohon maaf ini kameranya nggak bisa hidup karena webcamnya rusak. Iya, baik Bapak. Oh ya, langsung saja saya tanya ya Pak, mohon izin. Ya, Jadi silakan Pak, Pak. ini mau saya tanya tentang hasil penelitian Bapak ini cukup bagus banget. Jadi apakah sudah ada kerjasama nih Pak dengan instansi pemerintah daerah dalam hasil penerapannya kepada masyarakat dalam perbaikan gizi atau pencegahan stunting khususnya di Sulteng? Kemudian juga apakah ada rencana atau program seperti sosialisasi khususnya mengenai hasil penelitian ini di masa mendatang bersama prodi, fakultas atau universitas dan pemerintah daerah Pak mengenai hasil penelitian Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Awan atas pertanyaannya. Dipersilahkan Pak Madem untuk menjawab. Iya, terima kasih Ibu Devi. Alhamdulillah satu pintu terbuka Ibu Devi karena beliau ini dari media apa Tadulako ya. Media Tadulako. Saya berharap ini Pak Awan yang akan membukakan pintu untuk saya untuk bergerak terus Pak Awan. Kita sama-sama ngangkat lokal food Kaledo ke permukaan untuk pencegahan stunting. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada kerjasama dengan pemerintah? Ini yang pertama, kenapa saya tadi di awal saya menyatakan kepada Pak Dekan kita, ya Prof. Nurdin, karena beliau salah tim pencegahan stunting Sulawesi Tengah ya Prof ya, kalau tidak salah ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi impian saya besar Pak Awan, impian saya besar. Pertama, pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara ujuk-ujuk diberikan, tidak bisa. Harus terprogram. Yang saya dengan Pak Dekan, dengan Pak Bohari dulu sempat omongin, kita akan membuat sebuah banua gizi atau rumah gizi bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi kita akan eksplorasi dulu spot atau daerah-daerah yang rawan stunting. Itu yang pertama. Karena karakteristik stunting itu bisa berbagai macam faktor. Bisa karena faktor genetik ya, kalau kemarin dikatakan, jadi pendek saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa dia stunting, itu kata Ibu Tan kemarin. Karena ada faktor genetik, ya faktor DNA, dan yang bisa kita atasi adalah yang berkaitan dengan undernutrition atau kekurangan zat gizi. Yang jelas untuk penanganan nanti kita akan menjalin kerjasama. Kalau tidak salah kemarin kita sudah ketemu dengan siapa Prof itu yang ketahanan pangan ya, waktu seminar awal itu Pak siapa itu saya lupa itu yang ketahanan pangan ya ketahanan pangan, kemudian kita akan memantau status pangan kita di sini, bagaimana dengan residu pestisidanya. Stunting juga bisa terjadi karena residu pestisida Pak Awan, jadi kita harus juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk bijak menggunakan pestisida. Kenapa? Karena semua jenis residu pestisida itu dari derivatif organoklor dan karbamoil fosfat itu bersifat persisten, tidak terurai. Jadi kalau ini masuk potensial kalau mencederai misalnya DNA yang meregulasi growth hormone, maka ada kemungkinan akan mengalami kegagalan dalam produksi growth hormone. Jadi makanya saya berharap sekali nanti Pak Awan bisa memediasi kita ya, apa yang harus kita lakukan untuk the next Central Sulawesi gitu. Untuk berkaitan dengan quality of life daripada masyarakat Sulawesi Tengah. Target kita generasi emas 2045. Kita masih memiliki beberapa tahun lagi untuk mempersiapkan diri supaya itu bisa tercapai gitu. Kemudian bagaimana sosialisasi? Ini saya sudah beberapa sosialisasi untuk riset saya ini, 2 jurnal internasional sudah keluar. Yang berikutnya tadi saya sudah perlihatkan di slide juga di internasional seminar di Bali ya. Waktu itu kalau tidak salah
apa nama seminarnya itu Prof, saya agak lupa, itu di Bali kita International Conference, seminar di Bali. Kemudian satu lagi, jadi Kaledo kita itu sudah sampai di Rusia, dibawa oleh pembimbing saya Prof Ahmad Sulaiman dan Umi Paza. Jadi sudah diseminarkan. Saya waktu itu mau ikut, cuma karena kena bencana nggak bisa ikut jadinya gitu. Jadi sudah diseminarkan di Rusia gitu. Dan kami akan terus berinovasi. Nah, karena Pak Awan ini berada di media, mungkin bisa membukakan pintu-pintu bagi kami di GISI, memediasi kami di GISI supaya kami apa yang kami lakukan di GISI ini tercium dari pemerintah daerah. Terus terang saya Pak Awan, saya kalah di birokrasi Pak Awan. Saya hanya senangnya itu mengajar dan riset, saya seneng gitu. Tapi kalau di birokrasi itu nanti Pak Awan dengan Pak Dekan kami ini yang sudah banyak terlibat di kerjasama dengan pemerintah daerah gitu. Saya siap, sosialisasi saya sebagai narasumber saya siap, tapi untuk mendobraknya itu birokrasinya seperti apa, saya mungkin banyak meminta tolong kepada Pak Awan dengan Pak Dekan atau praktisi-praktisi pemerhati zat gizi dan masyarakat Sulawesi Tengah ke depan. Karena kita tidak mungkin bisa menangani masalah ini secara sendirian gitu. Demikian komentar jawaban saya Pak Awan, mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita dengan adanya Bapak Awan dari Media Tadulako bisa membuka pintu, salah satu pintu kerjasama kita tentang pengembangan pangan lokal. Baik, bagaimana Bapak Awan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Terima kasih jawabannya. Cukup puas jawabannya Pak. Kalau bisa Pak nanti bisa atur jadwal begitu Pak, wawancara nanti supaya penelitian Bapak bisa dimuat di koran Media Tadulako. Itu Pak. Untuk rubrik akademik, dialog akademik, jadi mungkin Bapak bisa paparkan lebih rinci lagi penelitiannya, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas. Terus itu nanti bisa dipublikasi di koran Media Tadulako Pak. Ya nanti kalau misalnya ada waktu Pak, saya datang ke Prodi Gizi gitu untuk wawancara Bapak lebih detail lagi terhadap penelitiannya yang ini. Gitu. Siap. Yang penting Pak Dekan mendampingi saya siap. Ini upaya awal untuk komunikasi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Awan Aldi dari Media Tadulako. Baik, untuk para mahasiswa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Dek? Permisi, Bu. Ya, silahkan. Dari Ya, Septian, baik, Bu. perkenalan. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Septian Indi, mahasiswi Prodi Gizi dari Angkatan 2020. Izin bertanya kepada Pak Made. Pak Made bilang bahwasannya tadi penelitiannya akan diberikan juga kepada mahasiswa untuk lebih dikembangkan lagi. Menurut Pak, penglihatan saya kalau di Prodi Gizi bagaimana kira-kira ini cara dari Prodi sendiri untuk meningkatkan pelan-pelan ngomongnya, tarik napas dulu. Cara dari Prodi sendiri untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk melakukan penelitian, terutama dalam misalnya dalam PIMNAS atau PKM seperti itu, Pak. Kemudian juga bagaimana, karena saya tertarik dengan penelitian juga, dan saya punya tim yang berencana untuk mempersiapkan PKM tahun depan. Nah, bagaimana supaya kita mendapat jaringan untuk ke fakultas-fakultas lain, Pak, bekerja sama. Bagaimana cara Prodi itu, maksudnya memiliki tujuan untuk fokus ke PKM agar maksudnya bisa dapat medal atau favorit di PIMNAS nanti, Pak. PIMNAS tahun 2022, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dek. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya karena di sini banyak sekali dosen gizi yang bisa membimbing juga ke arah PKM. Silakan. Septiani. Oke, saya berikan jempol untuk Septiani. Ya, untuk pemikiran angkatan 2020 itu sudah luar biasa ya. Ini mahasiswa termuda yang kita miliki ya. Mantap.
Pak, bagaimana penelitian mahasiswa meningkatkan minat mahasiswa? Ini untuk Septiani dan kawan-kawan ya. Pertama ya, sebagai mahasiswa itu Anda harus mengenali diri Anda sendiri dulu. Pertama, ada istilah motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri Anda. Ini dulu harus dipelihara. Jika motivasi intrinsiknya itu sudah tumbuh kecambahnya, Anda pelihara dengan baik-baik. Jadi pelihara dengan baik-baik supaya terus ya, menstimulasi pemikiran-pemikiran inovatif. What the next? Apa yang selanjutnya? Apa yang selanjutnya? Apa yang harus saya pikirkan? Apa yang harus saya lakukan? Itu terus dipikirkan. Itu motivasi intrinsik. Apa indikasinya kita itu sudah memiliki motivasi intrinsik? Yang Anda sebutkan tadi, berminat, itu sudah motivasi intrinsik. Bahwa satu hal yang tertanam dalam diri Anda punya keinginan, punya motif. Gitu. Punya motif. Ini dulu harus dimiliki oleh semua mahasiswa gizi. Ya. Permasalahannya sekarang bagaimana Pak dengan kami harus konsultasi kemana gitu. Saya sudah katakan kemarin waktu kuliah ya, saya sudah menjadi penghuni tetap di gizi. Kemarin saya janji begitu offline nantinya saya membuka ruang konsultasi baik offline maupun online. Silakan diskusi kapan dan di mana saja, mau di tempat dego-dego, tidak harus di kantoran ya, mau di bawah pohon, mau di apa, silakan Pak Madi, saya mau nanya ini, silakan datang ke saya. Dan dosen-dosen lain juga begitu gitu ya. Dosen-dosen lain. Pertama membuka diri ya. Tantangan pertama yang dihadapi oleh orang itu adalah kurang mampu membuka diri. Kenapa? Karena kalau membuka diri takut dikatakan, "Oh, kamu itu bodoh." Jangan. Ketika kita menutup diri, itu peluang kita itu untuk maju itu sudah hilang. Itu kelemahan itu harus tidak apa-apa. Kan tidak semua orang harus mengetahui segalanya. Makanya kita dilahirkan bersama-sama yang disebut bermasyarakat. Tidak ada orang yang superior. Saya, Prof. Nurdi, Prof. Nurdin maupun dosen-dosen yang tidak ada yang superior. Tapi kita memiliki masing-masing kompetensi berkaitan dengan apa yang kita miliki. Gitu. Kalau Prof. Nurdin itu bicara dengan klorofil, wah jangan ditanya. Antioksidan jangan ditanya. Aterosklerosis jangan ditanya. Kalau Nurul itu berkaitan dengan gizi tumbuh kembang, gitu, silakan ke situ. Gitu. Jadi pertama Anda itu harus mampu membuka diri, menunjukkan kepada orang-orang tentang kelemahan Anda. Ini kalau dalam bahasa kedokteran dikatakan diagnosis. Dalam belajar mengajar juga ada istilah diagnosis dan pemecahan kesulitan belajar. Saya harus diagnosis dulu dong Septiani. Septiani ini maunya apa sih? Terus kekurangannya di mana sih? Oh, kamu ingin ini. Oh, sini nak, sini ini. Itu treatment. Jadi obat itu dalam pembelajaran itu treatmentnya gitu. Oh, kamu harus begini nak, begini. Jadi gitu Septiani, insya Allah ya 3 orang yang kita bimbing itu akan berkompetisi di NutriFood. Ya, itu inovasinya adalah membuat mie rendah indeks glikemik bagi penderita diabetes. Nah itu kebetulan berbasis biji durian ya, tepung biji durian, membuat mie berbasis tepung biji durian untuk penderita diabetes itu, tapi Bu Nurul katakan jangan ada ya saya sudah gitu. Jadi diskusi gitu. Jadi diskusi. Itu Septiani ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Kalau berkaitan dengan birokrasi, ada kesulitan dalam hal ingin kerjasama dengan antar fakultas, lintas fakultas. Itu Ibu Ika itu ketua program studi kamu itu, ketua program studi kita itu, energiknya luar biasa itu. Kamu bisa dilayani apapun yang kamu ini gitu ya. Jadi yang penting eliminasi, jangan menutup diri. Karena kamu datang kuliah pasti kamu ingin menjadi lebih, ya kan? Nah untuk menjadi lebih, untuk memiliki pengetahuan yang lebih harus membuka diri. Jadi tidak perlu khawatir Septiani. Insya Allah kalau kamu tertarik, ayo kita garap sum-sum. Kaledo misalnya instan, ini belum ada yang garap. Kaledo instan supaya yang naik haji misalnya ke Mekah. Naik haji ke Mekah tidak perlu repot-repot, Kaledo instan tanpa tulang ya kita bikin.
kan gitu ya. Jadi itu Septiani. Makasih Bu Devi, itu jawaban saya untuk Septiani. Ya, baik Bapak, terima kasih. Bagaimana Adek, sudah ada arahan, sudah terarah bagaimana nanti ke depannya mengikuti PKM dan lain-lain? Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Soalnya tadi agak greget ketika melihat penutupan PIMNAS ke-33 itu di UGM itu sangat luar biasa, dan sebenarnya itu hanya bonus, tapi manfaat yang kita keluarkan untuk masyarakat itu seperti apa. Jadi kayak mau prepare untuk PIMNAS tahun depan itu supaya Kesmas itu atau Prodi Gizi itu bisa mengeluarkan outputnya gitu. Terima kasih Pak. Dan bukan hanya di situ Septiani. Di IPB itu ada yang disebut dengan expo. Jadi kalau produk kita unggul itu dimediasi. Jadi kalau misalnya kita buat yang tadi yang di Nutrifood, mie sumsum mie berbasis tepung durian lokal Sulawesi Tengah, rendah indeks glikemik. Nanti kita itu diundang pengusaha-pengusaha oleh IPB. Dulu ada NTT, saya cari-cari mana ini gizi UNTAD kok enggak ada gitu. Saya cari-cari ada yang dari NTB, dari NTT. Mana UNTAD, saya pengen silaturahmi ini belum ada. Jadi di situ kita pamerkan di situ produk-produk kita. Nah, nanti diundang investor, diundang pengusaha apa semua. Kalau deal di situ, kita sudah menjadi salah satunya di situ yang punya saham di situ, di misalnya mie apa gitu kita namakan nanti, mie rendah indeks glikemik dari Sulawesi Tengah, misalnya diambil oleh Indofood atau siapa gitu. Jadi seperti itu. Jadi gizi itu jangan khawatir, pokoknya gizi itu dibutuhkan selama ada orang yang bernapas, itu dibutuhkan terus. Jadi jangan ada kekhawatiran untuk menjadi mahasiswa gizi. Oke, Septiani, maju terus. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Adek Septianindi dan Bapak Dr. Imade Tangkas, MKes. Baik Dek, mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan ya dari adik-adik ini, tapi kita sudah dibatasi waktu karena ini hari Jumat juga, mengingat karena mau sholat Jumat. Jadi sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi silahkan adik-adik yang masih off kameranya, tolong di-on-kan, dinyalakan kameranya karena kita akan mengambil foto sesi bersama. Sesi foto bersama. Oke, ini ada 6 slide ya, jadi mungkin bisa dinyalakan dulu. Kameranya diaktifkan dulu di slide pertama. Assalamualaikum Mbak Dian. Ada juga dosen Poltekkes ya? Ya Prof, Waalaikumsalam Prof. Oh Ibu Dihayu dosen Poltekkes, salam kenal Ibu Dia. Iya Bapak, iya Bapak. Iya, iya. Mohon maaf Bu, saya belum terlalu kenal, saya masih pendatang baru Bu. Iya Pak. Oke, mulai ya di slide pertama, saya capture. Oke, berpindah ke slide 2. 1, 2, 3. Ke slide 3. Terus slide 4. Cukup banyak ya, 133. Iya Bapak. Slide 5. Kemudian slide 6. Oke. Selesai. Terima kasih. Silakan Ibu Devi. Baik, terima kasih Ibu Umu. Sesi selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Disilahkan Ibu Umu menyerahkan sertifikatnya. Masih jadi lapar sekali. Terima kasih Ibu Umu. Baik, terima kasih Ibu. Ini juga untuk Ibu Devi Najila. Tapi kalau bisa sekalian dengan surat tugas ya, karena Ya Bapak, nanti bisa sudah di-upload di Drive. Kalau surat tugas gampang pada toh.
Terima kasih. Silakan Ibu Devi, saya kembalikan kepada Ibu Devi kembali. Baik, terima kasih Ibu Umu. Ya, dengan berakhirnya sesi penyerahan sertifikat, maka berakhir pula seminar series Jumatan Gizi kita pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pemateri kita, dari narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Imade Tangkas, MKes. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Dekan. Pak Terima Dekan, kasih Bapak Ibu Detangkas, Ika, Ibu Dia, dan dosen-dosen yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mahasiswaku yang hebat. Mantap.